Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sukmawati Yuliani dengan NIM K43181022 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai female gametophyte. Sebelumnya, saya mengambil materi presentasi ini dari jurnal Louis et al. 2011 dengan judul Research on Starch and Protein Accumulation and Metabolism During the Development of the Ginkgo biloba Female Gametophyte, Akta Horticultur Sinica, volume 38 nomor 1. Yang kedua, Wang Di et al. 2014 dengan judul Structure and Function of the Next Cell During Fertilization in Ginkgo biloba, Trees, volume 28 nomor 4. Nah, dari kedua jurnal tersebut, sudah tahu ya kita mau bahas apa? Yap, kita akan membahas mengenai female gametophyte of Ginkgo biloba. Sebelumnya, Ginkgo biloba merupakan tanaman asli dari daratan Tiongkok, Cina. Nah, tanaman ini tuh biasanya tumbuh di daerah yang beriklim sedang. Di Indonesia sendiri dapat ditemui di daerah bersuhu rendah seperti di Kebun Raya Eka Karya Bedugul. Tanaman Ginkgo biloba itu memiliki daun yang berbentuk seperti kipas. Daunnya tumbuh dari ujung batang atau cabang. Daunnya berwarna hijau muda dengan batangnya yang kecil. Bijinya berbentuk bulat bola dan berwarna orange. Ginkgo biloba merupakan salah satu tanaman dari Gymnospermae, tanaman dioecious yang pohon jantan dan betinanya itu terpisah. Ginkgo biloba memiliki strobilus jantan dan juga strobilus betina. Ini merupakan strobilus jantannya. Ini merupakan strobilus betinanya. Walaupun dari Gymnospermae, namun strobilusnya itu berbeda dari Gymnospermae yang lain. Nah, bisa dilihat pada Gymnospermae, strobilus jantan terdiri dari banyak mikrosporofil, dan begitu pula pada Ginkgo biloba di gambar D, terdiri dari banyak mikrosporofil yang tersusun secara spiral. Nah, yang berbeda adalah pada strobilus betinanya. Pada Gymnospermae tersusun atas banyak megasporofil dalam satu strobilus. Sedangkan pada Ginkgo biloba di gambar A, itu satu tangkai hanya terdiri dari 2 ovul saja. Nah, gambar A ini merupakan struktur dari megasporangia yang baru saja muncul. Sebelumnya, kuncupnya atau branchnya itu tertutup sepenuhnya oleh kuncup, dan setelah membuka muncul ovul dan juga daunnya. Di bawahnya terdapat kerak. Nah, ovul muda itu sepenuhnya tertutup oleh integumen pada gambar yang B. Nah, C dan F merupakan mikroskopis dari male and female gametophyte dari Ginkgo biloba. C adalah integumen, N adalah nucellus, I adalah mikrosporangia, L adalah rongga lendir, dan O sendiri adalah ovulnya. Sekarang kita membahas mengenai female gametophyte-nya. Nah, female gametophyte atau gamet betinanya itu, strobila betina itu tumbuh dari aksil daun atau ketiak daun. Pada gambar 1,1 bisa dilihat. Nah, sebelum terbentuk seperti itu, pertama-tama itu membentuk tonjolan kecil yang tidak mengandung klorofil dengan cekungan kecil pada bagian atas. Kemudian terjadi pembengkakan pada nucellus dan integumennya. Lalu muncullah strobilus ini. Nah, setiap strobilus terdiri dari tangkai. Nah, setiap tangkainya terdiri dari 2 ovul. Bisa dilihat di gambar 142 yang A. Dari 2 ovul tersebut, kebanyakan itu satu ovul berkembang dengan baik dan yang satunya itu gagal. Namun terkadang kedua ovula juga berkembang dan menjadi biji. Dasar setiap ovula dikelilingi oleh cangkir berdaging yang disebut dengan kerah. Pada gambar A ini, nah yang berada di bawah ovul dan juga daun itu adalah kerahnya yang sebelumnya menutup. Tuh. Selanjutnya, pada pedikelnya yang terdiri dari 2 ovul ini mengandung 4 jejak vaskuler, dan setiap ovul itu memiliki 2 jejak vaskuler. Bisa dilihat di gambar yang B bahwa setiap ovul itu memiliki 2 jejak vaskuler. Nah, ovula sendiri
memiliki nucellus yang berbentuk seperti paru yang besar pada gambar 142 yang A. Selanjutnya, ini merupakan mikroskopis dari female strobilus. Yang satu tangkai terdiri dari 2 ovul. Nah, setiap ovul itu tersusun atas tetrad of megaspornya ada solar, nucellus, integumen, dan juga mikrofil. Pembentukan dari female gametofitnya sendiri atau megasporogenesisnya itu diawali dari sel nucellus yang berdiferensiasi menjadi sel induk megaspor yang besar. Nah, sel induk megaspornya itu dikelilingi oleh jaringan spons. Pada tahap selanjutnya, sel-sel jaringan spons yang berdekatan dengan gametofit yang membesar kehilangan dinding selnya. Dinding sel induk megaspor itu menjadi tebal karena perkembangan dinding yang berlapis ganda. Sel induk megaspor mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk linear tetrad dari 4 megaspora. 3 megaspora atas mengalami degenerasi, sedangkan yang paling bawah itu menjadi fungsional megaspor. Bisa dilihat di gambar 144 yang A. Gametofit betinanya itu berkembang dari megaspor fungsional yang membesar dan dikelilingi oleh membran tebal. Pada gambar yang B, itu inti megaspornya itu membelah secara mitosis tanpa ditemani oleh pembentukan dinding, membentuk sejumlah besar nuklei bebas. Biasanya rata-rata itu terdapat sebanyak 8.000 nuklei bebas. Selanjutnya pada gambar C, itu nukleusnya dibatasi oleh film tipis sitoplasma di pinggiran yang menghasilkan pembentukan vakuola sentral yang besar. Namun, pada perkembangannya, pembentukan dinding sel itu dimulai dengan cara sentripetal dari pinggiran ke dalam. Pada gambar 144 yang D, yang mengakibatkan vakuolanya itu lenyap. Seluruh gametofit menjadi seluler dan jaringan yang terbentuk disebut endosperma. Pada gambar E, itu sel-sel endospermanya bersifat haploid. Nah, 2 hingga 4 sel di ujung mikrofil itu berfungsi sebagai gametofit betina atau inisial arkegonial pada gambar 144 yang F. Arkegonial inisial dan arkegonial chamber. Itu juga pada gambar 145 yang A. Nah, setelah itu masing-masing sel ini membelah secara periklinal untuk terbentuk leher primer kecil di luar dan sel sentral yang besar pada gambar yang B 145B. Setelah itu masing-masing dari sel leher ini dibagi oleh 2 dinding vertikal di sudut kanan satu sama lain, sehingga terdapat 4 sel leher yang diatur dalam satu tingkat. Inti sel sentral memotong sel kanal ventral epimeral yang atas dan sel telur besar yang bawah pada gambar yang C. Nah, dengan adanya sel kanal ventrikal ini, ginkgo biloba itu dianggap paling primitif dari gimnosperma yang lainnya. Pada gambar D, terlihat ventral kanal selnya. Setelah itu, pada tahapan ini, gametofit betina itu tumbuh ke atas, membentuk paruh di antara 2 arkegonia. Pada gambar 144 yang F, nah paruhnya itu memanjang ke atas, menyentuh permukaan bagian dalam paruh nucellus, seperti di tiang dalam tenda, sehingga dikenal dengan tiang tenda. Nah, secara mikroskopis pembentukannya dapat dilihat seperti ini. Yang bagian A itu adalah megasporositnya, di mana MP adalah megasporosit, ST itu adalah jaringan sponsnya. Nah, untuk gambar B itu adalah diat, D itu adalah diat yang juga dikelilingi oleh jaringan spons. Yang bagian C itu adalah tetrad. TE itu adalah tetradnya yang juga masih sama dikelilingi oleh jaringan spons. CE yang bawah itu adalah akhir dari kalaza dan I yang atas itu adalah akhir dari mikropilar. Untuk gambar yang D itu adalah megaspora fungsionalnya.
FM itu adalah fungsional megaspornya yang masih sama, selalu dikelilingi oleh jaringan spons. Untuk EFG itu merupakan pendeteksian tahap penyerbukan. Nah, di sini terbentuk ruang serbuk sari yang berada pada puncak nucleusnya. Sel-sel nucleus ini berdegenerasi untuk membentuk ruang serbuk sari yang dalam. Nah, untuk yang PC itu adalah ruang serbuk sarinya, NU adalah nucleusnya, dan yang bawah itu adalah archegonialnya. Gambar F menunjukkan jaringan sponsnya saja, dan yang G itu menunjukkan inti bebas atau FN. FN merupakan free nucleus. Selanjutnya, saat ovul mulai dewasa, itu integumennya yang berada pada dua sisi mulai membentuk pola cincin. Bisa dilihat. Nah, ovul akan mempunyai ruang untuk menampung butiran serbuk sari yang akan ditangkap. Nah, akan terbentuk talaza dan terjadi penyisipan integumen pada nucleus yang membagi dua membentuk ujung mikropilar. Jadi integumennya terbagi menjadi dua dan terdapat lubang mikropilarnya. Di sini ovulanya itu adalah ortotrof, unitekmik, dan karasinuselat. Nah, yang unik lagi dari strobilus betinanya ini adalah warna hijaunya. Di sini pada strobilusnya itu terdapat warna hijau atau klorofil. Nah, fungsi dari klorofil sendiri itu sama dengan yang sudah kita ketahui, yaitu untuk membantu sintesis pada proses fotosintesis. Jadi di sini strobilusnya itu juga berfungsi dalam pembuatan makanan. Itu cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.